Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh soal penilaian akhir semester SKI kelas 11 semester 1. Soal yang pertama, Daulah Abbasiyah lahir setelah keruntuhan Daulah Umayyah. Didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun A130 Hijriyah atau 748 Masehi, B 131 Hijriyah atau 749 Masehi, C 132 Hijriyah atau 750 Masehi, D 133 Hijriyah atau 751 Masehi, E 134 Hijriyah atau 752 Masehi. Jawabannya adalah C 132 Hijriyah atau 750 Masehi. Soal yang kedua, tokoh yang memiliki peranan penting dalam proses pendirian Daulah Abbasiyah dan mampu mengajak masyarakat untuk mendukung gerakannya adalah A. Abu Abbas As-Saffah, B. Abu Ja'far Al-Mansur, C. Abu Muslim Al-Khurasani, D. Abu Abdullah Al-Ma'mun, E. Ali bin Abdullah. Jawabannya adalah A. Abu Abbas As-Saffah. Soal nomor 3, berdirinya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari sejarah panjang Bani Umayyah. Keluarga Abbas bin Abdul Muthalib mencari dukungan dan simpati dari kelompok-kelompok yang selama ini disisihkan oleh Daulah Umayyah. Isu yang dikembangkan oleh keluarga Abbas bin Abdul Muthalib untuk menggulingkan kekuasaan Umayyah adalah A. Adanya perilaku ketidakadilan Daulah Umayyah, B. Keserakahan para khalifah Daulah Umayyah, C. Kejahatan para pejabat Daulah Umayyah, D. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh khalifah Daulah Umayyah, E. Kesombongan para khalifah Daulah Umayyah. Jawabannya adalah A. Adanya perilaku ketidakadilan Daulah Umayyah. Soal nomor 4, luasnya kekuasaan Daulah Abbasiyah menyebabkan munculnya berbagai macam corak budaya dan ragam disiplin ilmu pengetahuan dari beragam suku bangsa. Hal itu karena A. Banyaknya budaya yang dikenalkan oleh Daulah Abbasiyah, B. Terjadinya asimilasi antara warga dari suku bangsa, C. Berkumpulnya orang-orang dari berbagai wilayah, D. Satu sama lain saling mengenalkan budaya, E. Daulah Abbasiyah yang rajin mengunjungi daerah-daerah lain. Jawabannya adalah B. Terjadinya asimilasi antara warga dari suku bangsa. Soal nomor 5, khalifah yang mempunyai perhatian terhadap ilmu pengetahuan adalah Harun Ar-Rasyid dan Abdullah Al-Ma'mun. Kedua khalifah tersebut menunjuk satu tim untuk menerjemahkan karya-karya kuno dari Yunani, Persia, Romawi, Syam, dan lainnya. Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka Harun Ar-Rasyid membangun pusat pengembangan dan penerjemahan yang diberi nama A. Baitul Hikmah, B. Kutab, C. Baitul Mal, D. Baitul Hikam, E. Baitul Ma'mur. Jawabannya adalah A. Baitul Hikmah. Soal nomor 6, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, perkembangan dalam bidang pemerintahan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Wujud kemajuan tersebut telah dibuktikan dalam bentuk A. Diwanul Kharaz, B. Diwanul Hijabah, C. Diwanul Kitabah, D. Diwanul Jundi, E. Diwanul Rasail. Jawabannya adalah D. Diwanul Jundi. Soal nomor 7, kejayaan intelektual dan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah saat Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Kontribusi para ulama yang berenovasi dengan menerjemahkan manuskrip kuno ini dikumpulkan dalam sebuah tempat bernama Majelis Munazarah. Fungsi dari majelis ini adalah A. Menjawab beragam persoalan agama, B. Pusat pengkajian ilmu sains, C. Lembaga penerjemahan Al-Quran, D. Wadah perkumpulan para ulama, E. Tempat untuk belajar tingkat dasar. Jawabannya adalah A. Menjawab beragam persoalan agama. Soal nomor 8. Kesejahteraan sebuah negara biasanya dilihat dari keadaan ekonomi dan pendidikannya.
Untuk itu, Daulah Abbasiyah memberikan perhatian dan dukungan secara khusus pada bidang peningkatan sektor perdagangan dan perindustrian. Perhatian tersebut telah diwujudkan dalam bentuk A. Mendirikan sekolah-sekolah ilmu kedokteran. B. Memberikan subsidi penuh kepada rumah sakit. C. Membangun pusat perbelanjaan dan ruang publik. D. Optimalisasi pelabuhan sebagai pintu utama perdagangan. E. Membangun masjid dan istana yang megah. Jawabannya adalah D. Optimalisasi pelabuhan sebagai pintu utama perdagangan. Soal nomor 9. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekhul Rois. Ia bukan hanya menguasai Al-Quran dan hadis, namun ia juga mempelajari matematika, astronomi, filsafat, dan ilmu lain. Dalam disiplin ilmu umum, ia merupakan pakar dan ahli di bidang A. Astronomi, B. Kedokteran, C. Matematika, D. Tafsir Al-Quran, E. Ilmu bumi. Jawabannya adalah A. Astronomi. Soal nomor 10. Daulah Turki Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu A. Suku Kurdi, B. Suku Kayi, C. Suku Aborigin, D. Suku Turki, E. Tionghoa Utsmani. Jawabannya adalah B. Suku Kayi. Soal nomor 11. Sebagai pemerintahan yang ideal, Daulah Utsmani membutuhkan pusat administrasi. Nama ibu kota Turki Utsmani adalah A. Istanbul, B. Damaskus, C. Teheran, D. Quraisy, E. Baghdad. Jawabannya adalah A. Istanbul. Soal nomor 12. Tentara khusus yang dibentuk pada masa pemerintahan Orhan disebut A. Al-Ghojo, B. Inkishariyah, C. Alauddin, D. Al-Jasus, E. Infantari. Jawabannya adalah B. Inkishariyah. Soal nomor 13. Perjalanan panjang Turki Utsmani pada akhirnya berhasil menuai kejayaan. Masa keemasan tersebut berhasil dicapai oleh Daulah Utsmani pada masa pemerintahan A. Bayazid, B. Murid I, C. Sulaiman I, D. Tongday, E. Utsman I. Jawabannya adalah C. Sulaiman I. Soal nomor 14. Khalifah Utsmani yang berhasil menaklukkan Konstantinopel adalah A. Murid I, B. Salim I, C. Murid II, D. Muhammad Al-Fatih, E. Bayazid. Jawabannya adalah D. Muhammad Al-Fatih. Soal nomor 15. Berdirinya Daulah Syafawi bermula dari gerakan-gerakan keagamaan. Namun kemudian gerakan tersebut telah berubah menjadi A. Ekonomi, B. Militer, C. Budaya, D. Sosial, E. Politik. Jawabannya adalah E. Politik. Soal nomor 16. Daulah Syafawi merupakan salah satu dari peletak dasar terbentuknya negara A. Iran, B. Irak, C. Lebanon, D. Palestina, E. Syria. Jawabannya adalah A. Iran. Soal nomor 17. Daulah Syafawi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan A. Abbas I, B. Ibrahim, C. Ismail, D. Sultan Syah, E. Junaid. Jawabannya adalah A. Abbas I. Soal nomor 18. Pada masa Daulah Syafawiyah muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal, diantaranya adalah generalis ilmu pengetahuan yang terkenal dengan nama A. Baha al-Din al-Syairozi, B. Baharuddin al-Amili, C. Muhammad Baqir, D. Muhammad Damad, E. Sadr al-Din al-Shirazi. Jawabannya adalah A. Baha al-Din al-Syairozi. Soal nomor 19. Daulah Syafawi telah memberikan kontribusinya bagi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Di antara peninggalan Daulah Syafawi berupa hamparan taman yang terletak di kota Isfahan adalah A. Chaharbagh, B. Chihil Satun, C. Dasdas, D. Maidan Imam, E. Siosepul.
Jawabannya adalah C. Das. Soal nomor 20. Peranan Daulah Mughal sangat besar dalam perkembangan agama Islam di India, mulai dari sastra hingga arsitektur. Daulah ini didirikan oleh A. Akbar, B. Jehangir, C. Shahjahan, D. Zahairuddin M. Babur, E. Humayun. Jawabannya adalah D. Zahairuddin M. Babur. Soal nomor 21. Daulah Mughal menjadi penguasa di negeri Bollywood dalam kurun waktu hampir 4 abad. Daulah Mughal berakhir pada masa pemerintahan A. Babur, B. Bahadur Shah, C. Humayun, D. Jahandar, E. Shahjahan. Jawabannya adalah B. Bahadur Shah. Soal nomor 22. Masa keemasan dapat dicapai pada masa pemerintahan A. Akbar, B. Humayun, C. Jehangir, D. Shahjahan, E. Zahairuddin M. Babur. Jawabannya adalah A. Akbar. Soal nomor 23. Taj Mahal dan Masjid Raya Delhi merupakan peninggalan-peninggalan bersejarah dan mengandung seni dan arsitektur yang sangat tinggi pada masanya. Keduanya dibangun pada masa pemerintahan A. Humayun, B. Babur, C. Shahjahan, D. Jahandar, E. Bahadur Shah. Jawabannya adalah C. Shahjahan. Soal nomor 24. Keberhasilan pemerintah yang lebih bercorak militeristik mengakibatkan Daulah Mughal menjadi sebuah dinasti yang sangat besar. Kabul dan Kandahar sebagai dua gerbang kota India yang telah berhasil dikuasai oleh pemerintahan Mughal pada masa kepemimpinan A. Bahadur Shah, B. Humayun, C. Jalaluddin Muhammad Akbar, D. Jehangir, E. Nuruddin Muhammad Salim. Jawabannya adalah C. Jalaluddin Muhammad Akbar. Soal nomor 25. Perkembangan agama Islam pada masa Daulah Mughal mencapai suatu fase yang menarik. Akbar telah memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama. Konsep tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mempersatukan umat-umat beragama pada Daulah Mughal. Konsep tersebut adalah A. Din ilahi, B. Panipat, C. Sulh-i-Kul, D. Muqaddam, E. Sinkretis. Jawabannya adalah C. Sulh-i-Kul. Soal nomor 26. Penyebab penyerangan Mongol terhadap dinasti Abbasiyah adalah A. Penolakan Khalifah Al-Muqtasim untuk takluk dan menyerahkan upeti, B. Memperluas kekuasaannya ke Mesir, C. Ingin menguasai Baitul Hikmah, D. Ingin menjadi Khalifah Bani Abbasiyah, E. Membuat kerajaan sendiri. Jawabannya adalah A. Penolakan Khalifah Al-Muqtasim untuk takluk dan menyerahkan upeti. Soal nomor 27. Kemunduran Abbasiyah bukan berarti berakhirnya kemakmuran. Kehidupan intelektual terus berkembang. Hal ini dikarenakan A. Transformasi sifat kerajaan dan kegagalan mempersatukan kemaharajaan yang luas ke dalam suatu kesatuan politis. B. Berusaha mencari keuntungannya sendiri tanpa merugikan yang lain. C. Mudah memperoleh orang-orang yang bisa dipercaya. D. Tidak ketergantungan pada tentara bayaran. E. Syariah tetap diterapkan dalam hubungan antara para menteri dan pejabat tinggi. Jawabannya adalah A. Transformasi sifat kerajaan dan kegagalan mempersatukan kemaharajaan yang luas ke dalam suatu kesatuan politis. Soal nomor 28. Jatuhnya kota Baghdad sebagai pusat peradaban dinasti Abbasiyah tidak dapat terlepas dari peristiwa penyerangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh A. Hulagu Khan, B. Raja Pephin, C. Hulagu Aksan, D. Hulagu Dar, E. Hulagu Khan. Jawabannya adalah E. Hulagu Khan. Soal nomor 29. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tumbuhnya kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah belah. 2. Sifat boros dan bermewah-mewahan yang ditunjukkan oleh para khalifah. 3. Adanya serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi. 4. Terjadinya Perang Salib. Dari pernyataan di atas yang termasuk penyebab eksternal runtuhnya Bani Abbasiyah adalah
A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 3, 4, dan 1. D. 4, 1, dan 2. E. 4, 2, dan 1. Jawabannya adalah C. 3, 4, dan 1. Soal nomor 30. Berikut yang bukan merupakan faktor internal penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah A. Perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam istana Abbasiyah. B. Peralihan sistem kekuasaan menjadi monarki oriented. C. Pemberlakuan satu putra mahkota dan tidak diberi kesempatan untuk kandidat lain. D. Perilaku amoral para khalifah dan pembesar istana. E. Tumbuhnya kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah belah. Jawabannya adalah E. Tumbuhnya kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah belah. Soal nomor 31. Berikut ini yang bukan termasuk contoh pengaruh-pengaruh peradaban Islam di Eropa adalah A. Percetakan uang dengan tulisan Arab oleh Raja Alfonso IV. B. Pertemuan ilmiah di istana kerajaan Normandia yang dilakukan oleh ilmuwan muslim atas undangan Raja Roger I. C. Penggunaan tasbih sebagai aksesoris oleh masyarakat Eropa. D. Datangnya penuntut ilmu dari Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia untuk belajar di Andalusia. E. Raja Roger II akrab menggunakan bahasa Arab. Jawabannya adalah B. Pertemuan ilmiah di istana kerajaan Normandia yang dilakukan oleh ilmuwan muslim atas undangan Raja Roger I. Soal nomor 32. Berikut ini yang bukan termasuk dasar pertimbangan memilih kota Baghdad sebagai ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah A. Kota pertama yang dapat dikuasai oleh Bani Abbasiyah. B. Adanya pemberontakan oleh Bani Rawawdiyah, yaitu para pengikut setia Abu Muslim al-Khurasani yang menuntut balas. C. Baghdad merupakan tempat yang berudara segar dan indah. D. Baghdad merupakan kota strategis sehingga mudah untuk saling berkomunikasi dengan bangsa lain. E. Banyak bahan tambang untuk keperluan hidup khalifah, petinggi, dan seluruh warga masyarakat. Jawabannya adalah A. Kota pertama yang dapat dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Soal nomor 33. Sebuah kota yang dijadikan sebagai pusat peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah adalah A. Anbar, B. Mesir, C. Damaskus, D. Kufah, E. Baghdad. Jawabannya adalah B. Mesir. Soal nomor 34. Kota Baghdad dibangun oleh Khalifah kedua Al-Mansur tahun 136 Hijriah. Tujuan Al-Mansur membangun kota ini adalah A. Untuk menambah wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. B. Untuk mengembangkan kebudayaan Arab dan non-Arab. C. Untuk steril dari kelompok Syiah maupun kelompok Bani Umayyah. D. Sebagai wujud kemajuan kebudayaan dinasti Abbasiyah. E. Berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Jawabannya adalah C. Untuk steril dari kelompok Syiah maupun kelompok Bani Umayyah. Soal nomor 35. Bendungan irigasi berteknologi yang dialirkan ke kota Mekah yang dibangun pada masa Harun ar-Rasyid bernama A. Terusan Suez, B. Terusan Zubaidah, C. Terusan Panama, D. Terusan Humairah, E. Terusan Al-Hurairah. Jawabannya adalah B. Terusan Zubaidah. Soal nomor 36. Ilmuwan muslim yang dikenal sebagai pangeran para dokter adalah A. Al-Kindi, B. Al-Farabi, C. Ar-Razi, D. Ibnu Sina, E. Ibnu Rushdi. Jawabannya adalah D. Ibnu Sina. Soal nomor 37. Ulama yang merupakan perintis dan paling berpengaruh dalam bidang tafsir adalah A. Muhammad At-Tabari, B. Waqi al-Jarrah, C. Sufyan bin Uyainah, D. Syu'bah al-Hajjaj, E. Zaid bin Sabit. Jawabannya adalah A. Muhammad At-Tabari. Soal nomor 38. Buku Al-Hawi yang berisi tentang ensiklopedia kedokteran yang terdiri dari 20 jilid yang mencakup buku kedokteran Yunani, Arab, dan Suriah ditulis oleh A. Ar-Razi, B. Al-Kindi, C. Al-Farabi, D. Ibnu Sina, E. Ibnu Rushdi. Jawabannya adalah A.
Ar-Razi. Soal nomor 39. Ar-Razi adalah ilmuwan muslim yang telah menyumbangkan ilmunya dalam bidang kedokteran. Di antara karyanya adalah A. Al-Judari wal Hasbah, B. Asy-Syifa, C. Al-Qanun fit Tib, D. Al-Jami' al-Akbar, E. Maqasid al-Falasifah. Jawabannya adalah A. Al-Judari wal Hasbah. Soal nomor 40. Pada masa Abbasiyah terdapat ahli fikih yang karena kedalamannya dalam menggali hukum-hukum Islam sehingga dikenal dengan 4 mazhab yang diikuti umat Islam. Berikut ini yang bukan termasuk dalam ilmuwan 4 mazhab adalah A. Imam Hanafi, B. Imam An-Nasa'i, C. Imam Syafi'i, D. Imam Ahmad bin Hambal, E. Imam Malik. Jawabannya adalah B. Imam An-Nasa'i. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.